orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah sebenarnya itu imannya lemah Kak, dan bisa dibilang sebagai syirik. Auzubillah. Karena dia meyakini bahwa ada yang bisa menolong dia selain Allah. Kalau dia bisa ngomong nih, pasti dia bakal ngebodoh-bodohin kita. Kayak, lu ngapain nyembah gue, orang gue aja nggak bisa ngabulin hajat lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salik, kembali lagi nih di podcast Catatan Salik. Nah, kalau di video sebelumnya ditemenin sama Bang Arya sama Bang Aldi, pada kesempatan kali ini kembali lagi nih sama aku, Sela. Aku nggak sendiri, di sini ditemenin sama Alvina. Saya dulu. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak nih kepada tim Catatan Salik yang udah undang aku ke sini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa banget buat aku. Ya, sama-sama makasih juga nih Pi ya kalau udah nyempetin waktunya ke sini. Jadi kita bisa sharing-sharing banyak hal nih ya nanti ya. Nah, podcast kali ini cocok banget nih buat kalian yang lagi kecewa sama orang-orang yang ada di lingkungan kalian. Karena tema kali ini adalah, yuk kita pertama harus berharap kepada Allah, baru deh setelahnya kita boleh berharap kepada makhluk. Asalkan nggak boleh berlebihan. Nah, Pi langsung aja nih ya Pi ya. Tadi kan kita temanya nggak boleh berharap kepada makhluk ya. Emang kenapa sih Pi? Sedangkan kita itu kan makhluk sosial ya. Kita interaksi satu sama lain. Kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya teman. Kenapa kita nggak boleh berharap kepada mereka? Nah, jadi gini Kak, sebenarnya bukan nggak boleh berharap sama makhluk, tapi kita boleh-boleh aja berharap, asalkan masih dalam batas yang wajar gitu. Nah, yang nggak boleh itu seperti apa? Yang nggak boleh itu kita berharap secara berlebihan gitu. Nah, harusnya kan kita kalau mau berlebihan tuh ke Allah ya, jangan ke manusia. Karena manusia itu lemah Kak. Yang maha kuasa itu cuma Allah gitu. Allah yang maha kuasa, Allah maha bijaksana, Allah maha perkasa gitu. Nah, ini juga sesuai dalam surat Al-Quran, surat Fatir ayat 2. Bunyinya gini, Kak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnas mirahmatin falamum sikalahat. Segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, baik itu hujan, rezeki, kesehatan, ilmu, dan nikmat-nikmat lainnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahan semua itu, Kak. Nah, sebaliknya nih, wa mayum sik falamur segala mim ba'dihi. Dan segala sesuatu yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang mampu mendobrak penahanan Allah itu, Kak. Nah, kenapa deh? Wahuwal azizul hakim. Karena Allah lah yang maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Allah maha perkasa atas segala kekuasaan dan kekuatannya. Dan Allah maha bijaksana atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, harusnya dari ayat itu aja kita sadar gak sih Kak, kalau yang punya kekuasaan itu kan Allah ya. Harusnya kita berharap lebihnya ke Allah gitu, jangan ke makhluk gitu. Berarti itu lebih ke batasannya aja ya Pi. Maksudnya nggak boleh berlebihan ke makhluk, kita bolehnya ke Allah karena cuma Allah yang punya kuasa gitu ya. Iya, benar banget. Nah, tapi kebanyakan dari kita tuh sering ya Kak berharap sama manusia. Contohnya aja nih ya, aku tuh punya teman. Mereka tuh kalau ada masalah, entah itu masalah keluarganya, masalah masalah pekerjaannya, atau masalah perkuliahannya gitu, mereka ingin mencari solusi dari permasalahan mereka itu ke teman-temannya. Dengan cara apa deh? Dengan cara nongki. Kamu tahu nggak bahasa nongki yang nongkrong sama teman-teman gitu? Nah, kamu tahu nggak bahasa apa yang sering keluar dari mereka? Apa tuh ya? Oh, mungkin kalau misalnya kalau lagi ada masalah kayak gitu lebih ke adu nasib kali ya Pi ya. Bener banget. Mereka tuh paling sering bilang kayak, lu mah masih mending lah gua gitu. Nah, mereka tuh ingin mencari solusi dari permasalahan mereka, tapi ujung-ujungnya malah saling adu nasib gitu. Nah, itu kayak contoh berharap yang salah gitu ya. Nah, tadi Tapi kan emang ada berharap ya ke makhluk yang benar ya Pi? Maksudnya Kak. ada yang dibolehkan? Ada. Tadi kan di awal aku sempat bilang ya, kalau kita boleh aja berharap sama manusia, asalkan masih dalam batas yang wajar. Nah, berharap yang seperti apa sih yang diperbolehkan gitu? Nih, contohnya, bolehnya seorang anak berharap kepada orang tuanya agar disayangi dan dicintai. Itu boleh. Boleh juga orang tua berharap kepada anaknya agar anaknya menjadi orang yang soleh. Itu boleh banget. Terus boleh juga seorang bos berharap kepada karyawan agar kinerjanya bagus. Itu boleh. Terus boleh juga seorang murid berharap kepada seorang guru agar diperhatikan dan dicintai dan juga sebaliknya. Terus boleh juga nih Kak, kalau kamu punya temen yang
yang orang itu masih punya utang sama kamu boleh berharap sama dia agar dia segera membayar utang kamu. Itu boleh banget. Jadi teman-teman yang masih punya utang bayar ya, karena utang itu wajib lah ya. Nah, atau bisa juga mention podcast ini buat nagih utang ke Iya, teman-teman semua ya. bener banget. Terus juga kalau kamu punya sahabat nih Kak, kamu boleh berharap kepada sahabat kamu agar kamu dijenguk ketika kamu sedang sakit atau kamu sedang membutuhkan sesuatu gitu. Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh berharap yang diperbolehkan. Nah kan tadi kan kamu juga bilang ya kalau kita tuh hidup bersosialisasi Yap, betul. gitu. Jadi kita masih membutuhkan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya rasa harap itu sebenarnya harus tetap ada dalam diri kita Kak. Karena ketika rasa harap itu benar-benar sirna, maka akan timbul rasa ujub dalam diri kita. Karena kita merasa bahwa semua yang telah kita usahakan itu berkat usaha kita sendiri. Kita melupakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita gitu. Bahkan ya, ketika kamu meninggal pun sebenarnya kamu masih butuh orang lain Kak untuk memandikan jenazah kamu, untuk Iya, menguburkan ya menguburkan jenazah. kamu. Bener banget, kamu Gak nggak mungkin mungkin kan? sendiri ya. Iya bener banget. Jadi sebenarnya kesalahan kita itu karena kita berlebihan loh ke makhluknya, bukan ke Allah gitu teman-teman. Jadi padahal mah kan yang harus kita lakukan itu ya ketika ada masalah karena itu hakikatnya dari Allah sebagai ujian. Nah, maka dari itu kita juga harus kembali lagi nih ke Allah untuk minta bantuan lah ya sebagai seorang hamba ya. Dan sebenarnya manusia tuh lemah Kak, manusia tuh nggak mampu membantu kita. Sebenarnya yang mampu membantu kita itu hanyalah Allah. Karena kalau sama manusia kita itu sama-sama lemah gitu. Karena kalau diibaratin ya, kita tuh sama-sama pasien yang nggak bisa saling nyembuhin. Karena kita kan sebagai pasien harusnya kita minta solusi atas sakit kita itu ke dokter ya. Karena dokter lah yang tahu sakit kita apa, yang punya resep atas sakit kita itu gitu. Jadi kalau misalnya kita minta ke pasien itu nggak bisa karena kita adalah sama-sama orang yang sedang mencari jalan keluar gitu. Betul. Ya kalau sama-sama pasien ya sama-sama ke rumah sakit gimana dia saling nyembuhin? Iya, Justru dia minta bantuan dokter yang ahli untuk nyembuhin penyakitnya. Iya benar banget. Nah kalau misalnya nih ya, kalau manusia bisa menuhin hajat atau menuhin kebutuhan kita gitu, pasti dia menuhin kebutuhan atau hajatnya sendiri gitu loh, baru orang lain karena ya masing-masing manusia itu kan punya masalah gitu ya. Iya benar banget. Kalau dia emang bisa memenuhi atau menyelesaikan masalah, pasti dia akan menyelesaikan masalahnya dulu baru ke orang lain gitu. Iya, ini sebenarnya tentang urusan prioritas ya Pia, tentang kita tuh ketika timpa masalah larinya kemana dulu nih gitu. Benar banget. Harusnya tuh kita kalau ada masalah kalau dulu nggak sih ya. Karena Allah lah yang maha perkasa, Allah maha kuasa gitu. Dan kalau misalnya kita ke manusia tuh ya manusia kan lemah ya, sama kayak yang aku bilang tadi, kita tuh sama-sama orang yang sedang membutuhkan jalan keluar gitu. Nah, ini juga sesuai dengan perkataan ulama, yaitu faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai apa-apa, bagaimana mungkin dia bisa memberikan kita gitu. Nah, terus nih ya Kak, sama manusia yang notabene makhluk hidup aja itu nggak boleh, apalagi sama benda-benda mati. Contohnya kayak berhala. Zaman dulu pernah kan Kak ada yang sampai nyembah berhala. Kamu tahu nggak yang Bani Israel nyembah patung anak sapi? Iya, itu Samiri ya, yang diabadikan kisahnya sama Allah di Quran surat Al-Baqarah. Iya bener banget. Nih, kalau dia bisa ngomong nih, pasti dia bakal ngebodoh-bodohin kita. Kayak, lu ngapain nyembah gue? Orang gue aja nggak bisa ngabulin hajat lu. Jangankan untuk ngabulin, untuk mendengar aja nggak bisa. Bergerak aja nggak bisa gitu ya. Iya bener banget. Nah, kalau zaman sekarang nih ya, kita kebanyakan mengandalkan usaha kita sendiri. Pokoknya semua yang telah kita usahakan, yang kita hasilkan itu berkat usaha kita sendiri, berkat pengalaman kita, kecerdasan kita gitu. Kita melupakan Allah di situ, padahal semua itu terjadi atas kehendak Allah juga ya. Gitu. Nah itu lagi satu poin lagi yang mungkin kurang kita sadari nih ya teman-teman, bahwa kita sering bergantung pada diri kita sendiri atas segala pencapaian kita. Nah, ketika pencapaian yang udah terwujud nih, kita lupa bahwa di situ tuh ada peran Allah, ada peran keluarga kita atau peran orang lain juga ya. Iya, benar banget. Nah, di situ mungkin kita sering kelewatnya di situ ya, Pi ya. Padahal ketika kita mau minta sesuatu atau
punya harapan lah ya. Kita tuh selain usaha juga diharuskan untuk berdoa ya, Pi ya. Iya benar banget. Dan hal ini juga dipertegas loh Kak oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam nih. Di kitab Al-Hikam, kalau di kitab saya itu halaman 34. Bunyi skripnya gini Kak. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna illa ghairihi hajatan wa muriduha alaika. Fakaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi. Fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Artinya gini Kak. Jangan menaruh hajat pada selain Allah, karena hanya Allah lah yang mampu memenuhi hajat kita. Makhluk tuh gak mampu gitu memenuhi hajat kita. Bagaimana mungkin makhluk itu mampu mengubah apa yang telah Allah tetapkan? Gitu. Makhluk tuh gak bisa memenuhi hajatnya sendiri. Lalu bagaimana mungkin dia mampu memenuhi hajat orang lain gitu? Nah, dalam skrip ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan kepada kita bahwa dengan segala kebaikan Allah, dengan segala kemurahan Allah, dengan segala kesempurnaan kekayaan Allah gitu. Harusnya kita berharap lebihnya ke Allah ya, jangan ke makhluk gitu. Karena makhluk itu lemah dan yang punya kuasa itu hanyalah Allah. Gitu. Nah, itu dia poinnya ya. Kalau maksudnya kita tuh nggak boleh atau janganlah berharap ke yang lemah atau ke makhluk gitu ya, Pi. Banget. Nah, mungkin ada lagi nih, Pi, satu lagi. Karena mindset kita itu makhluk dapat memberikan atau memenuhi segala hajat kita. Nah, ketika kita membantu mereka, kita tuh ada niat untuk dapat feedback gitu loh, dapat feedback bahwa nanti dia juga akan bantu kita lagi. Jadi niatnya itu nggak tulus. Bener banget. Emang kebanyakan dari kita tuh emang suka menggantungkan kepada orang lain gitu. Nah, akibatnya ketika kita membantu orang lain, di situ ada niat terselubung, niat untuk kepentingan pribadi. Entah itu dia ingin dibalas atau ketika kita berbuat baik, kita menyangka bahwa dia juga akan membantu kita. Membantu dalam apa? Membantu dia akan memenuhi hajat-hajat kita juga gitu. Padahal ya, orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah sebenarnya dia sedang tertipu gitu. Karena tidak ada yang tetap gitu kecuali Allah. Hanya Allah lah yang selalu memberikan karunia dan rahmatnya. Gitu. Pemberian dan anugerah Allah itu akan tetap ada dan terus menerus. Nggak pernah berhenti dan putus gitu nih, nggak kayak hubungan kalian nih kan yang putus mulu. Makanya jangan berharap ke makhluk. Gitu. Jangan berharap makhluk. Jadi cuma Allah ya, Pi ya di sini yang selalu ada buat kita. Iya, kalau Bang Mbak ya kadang punya urusan masing-masing gitu loh. Nah, jadi ya pasti mereka sekali lagi memprioritaskan dirinya sendiri dulu. Iya, gitu. benar banget. Nah, kalau ngomongin soal prioritas nih ya, emang harusnya kan kita ke Allah dulu ya, karena Allah tuh punya nama Al-Hayyu Kak, yang artinya maha pemilik sumber kehidupan. Allah itu Al-Qayyum, Allah itu yang mengurusi makhluk-makhluknya gitu. Terus Allah itu Al-Karim, yang maha pemurah, yang gak pernah berhenti memberi, yang memberi tanpa diminta, yang tidak peduli siapa yang diberi dan berapa yang diberikan gitu. Makanya jangan khawatir nih kalau hajat-hajat kita tuh nggak terpenuhi, karena Allah pasti kasih kok gitu. Dan Allah tuh seneng loh Kak kalau kita minta. Bedakan sama makhluk yang kayak risih gitu kalau kita minta. Coba deh kamu minjem 100 aja deh ke teman kamu. Sekali 2 kali sih pasti dikasih ya, tapi untuk ketiga atau seterusnya lah itu pasti dia nggak mau, karena emang pada dasarnya manusia itu nggak mau direpotkan. Gitu. Beda kan sama Allah. Justru Allah tuh kalau kita nggak minta itu Allah murka loh Kak. Oh gitu, Pi. Iya, makanya kita harus minta ke Allah. Dan kalau misalnya nih kamu minta 1 M pun ke Allah, kalau Allah berkehendak pasti Allah kasih. Karena kalau misalnya Allah udah berkehendak, nggak ada ya siapapun yang bisa mengganggu gugat keputusan Allah Kak. Nah, padahal ya kalau menurut logika normal manusia aja tuh kayak nggak mungkin gak sih? Iya, nggak make sense ya, nggak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, pasti Allah kabulin gitu. Ya kan Allah maha kuasa atas segala sesuatu ya. Iya, dan ini juga sesuai dengan perkataan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani. Bunyinya gini Kak, idza aradallahu syai'an wa anta la turidu zalika sayakunu amla, sayakun. Dan sebaliknya nih, idza aradta syai'an wallahu la yuridu zalika sayakunu amla. Lah, artinya gini Kak, apabila Allah menghendaki suatu hal tapi kita nggak menginginkan itu, maka terjadi nggak? Terjadi. Dan sebaliknya nih, kalau kita menginginkan suatu hal tapi Allah nggak berkehendak, maka terjadi nggak?
Enggak. Enggak kan, makanya kalau misalnya Allah udah berkehendak, maka emang gak ada siapapun yang bisa mengganggu gugat keputusan Allah itu, Kak. Yang tadi kamu sebutin bahwa Allah itu senang buat diminta ya, Iya, Pia. Bahkan benar. bakal murka kalau misalnya kita tuh nggak minta sama Allah. Iya. Nah, karena kalau jatuhnya kita nggak minta, seakan-akan kita sombong gitu ya, Pia. Bener banget. Nggak perlu bantuan Allah, kita Iya. bisa jalan sendiri. Padahal Allah itu yang ngurus kehidupan kita. Bener, bener. Bahkan dari janin pun Allah yang ngurus ya, Pia, sampai kita Bener. meninggal nanti Iya, gitu. bener banget. Nah, tapi ya, Pia, kita tuh boleh minta dan bergantung pada Allah itu dalam batas mana sih, Pi? Apa dalam hal yang penting-penting aja atau dalam hal remeh-remeh tuh juga boleh? Nah, kita tuh minta sama Allah tuh gak ada batasannya, Kak. Kita boleh minta apapun. Baik hajat yang besar maupun hajat yang kecil itu boleh. Bahkan Nabi Musa aja nih, Kak, pernah minta hajat yang besar banget, yaitu minta agar melihat wajah Allah. Itu kan kayak hajat yang besar banget ya. Dan Allah kasih nggak, Kak? Allah kasih, Kak. Nah, hajat yang besar aja Allah kasih, apalagi hajat yang kecil. Kayak Nabi Musa juga pernah minta kepada Allah, minta sepotong roti. Pada saat itu Nabi Musa sedang berada di kota Madian. Beliau sedang kelaparan dan tidak ada seorang pun yang ia kenal gitu. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah dan Allah kasih nggak, Kak? Allah kasih. Nah, makanya jangan khawatir kalau keinginan kita tuh nggak terpenuhi gitu sama Allah. Karena kalau misalnya kita menggantungkan diri kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita, Kak. Dan orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah sebenarnya itu imannya lemah, Kak, dan bisa dibilang sebagai syirik. Auzubillah. Karena dia meyakini bahwa ada yang bisa menolong dia selain Allah. Nah, dari poin yang kamu sampaikan tadi, ya, Pia. Di sini tuh nggak ada yang mendominasi selain Allah ya, teman-teman. Iya, Mustahil makhluk bisa mengabulkan kebutuhan kita karena dia sendiri pun nggak mampu mengabulkan kebutuhan dirinya sendiri. Iya, Karena benar banget. manusia itu makhluk yang lemah. Mustahil juga kita menyandarkan hajat pada orang yang sama-sama butuh. Kayak tadi pasien ya, Pia. Iya, Sama-sama butuh obat, sama-sama butuh dokter. Dia nggak bisa saling menyembuhkan gitu. Karena nggak ada yang kekal selain Allah, dan kita juga nggak boleh nih bersandar kecuali pada pihak yang terus-menerus ada, yang memberi karunia setiap nafas dan setiap saat bagi kita. Nah, makasih banget nih, Pi, udah mau sharing hari ini sama aku. Dan semoga nih teman-teman juga bisa dapat kebaikan atas yang Alvina sampaikan. Dan semoga kita juga bisa menjadi lebih baik lagi ya, Pi, ke depannya. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya kalian masih ada yang bingung nih tentang pembahasan kita kali ini, kalian boleh nih tulis aja pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and subscribe channel kita atau sharing video kita. Semoga yang kita sampaikan juga bisa meluas, kebaikan kita juga meluas. Dan boleh juga nih ikutin platform kita di TikTok dan Instagram juga, kita juga punya loh. Nah, pantau terus nih konten-konten kita selanjutnya. Mungkin nanti di next episode kita bakal sajikan atau tanyakan hal yang menarik lagi untuk dibahas. So, stay tune ya. Oke, mungkin hari ini itu aja ya, Pia. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pencet dulu aja, dapat pencet. Nah, 3, 2, 1.